Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita kembali melihat Bitcoin mendapatkan selling pressure yang cukup besar setelah kemarin sempat mendapatkan rebound yang lumayan signifikan. Inilah persis kenapa saya sampaikan di video terakhir bahwa kita jangan sampai overconfidence terlebih dahulu, teman-teman. Karena kita masih mempunyai banyak hadangan sebelum kita bisa lebih confidence menyatakan bahwa kita sepertinya telah menemukan bottom dan kita akan kembali reverse. Bahkan struktur bearish dari Bitcoin sampai hari ini pun sebenarnya belum kita break. Karena area lower high terakhir belum sempat untuk kita break. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira in terms of price action apa yang sedang terjadi dan juga apa yang bisa kita expect berikutnya. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,02 triliun dolar atau turun sekitar 5,05%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya semuanya merah, penurunannya ranging antara 4, sekian persen hingga kurang lebih 8%. So, secara overall 24 jam terakhir kita kembali melihat selling pressure baik di Bitcoin maupun altcoin. Itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Yang pertama, teman-teman. Tadi malam sempat ada muncul rumor bahwa pemerintahan Jerman itu buyback Bitcoin-nya. Kurang lebih 100 belasan juta dolar seingat saya. Setelah beberapa hari terakhir, itu kita tahu pemerintahan Jerman itu jualan. Jadi, semalam itu ada rumor bahwa setelah jualan, pemerintahan Jerman justru kembali buyback atau membeli kembali. Tetapi rupanya ini dibantah oleh Bitcoin News. Ya kan? Bitcoin continues to flow out of German government wallets, even on weekends. They did not buy back Bitcoin yesterday. Instead, not all their sell orders were filled, so the unsold Bitcoin was returned to their account. Jadi yang terjadi kemarin, teman-teman, bukanlah pemerintahan Jerman kembali membeli. Mereka berasumsi pemerintahan Jerman buyback itu karena ada peningkatan lagi jumlah balance dari Bitcoin yang dipegang oleh pemerintahan Jerman. Di sini adalah spike-nya. Tetapi rupanya teman-teman yang terjadi adalah pemerintahan Jerman tidak membeli kembali, tetapi kemarin yang dikeluarkan di sini tidak semuanya terjual. Ordernya tidak semua keisi. Tapi kemudian karena tidak terisi, itu dikembalikan ke walletnya. Sehingga kita melihat ada penambahan di sini. Nah, penambahan balance di sini kemudian diasumsikan sebagai buyback pemerintahan Jerman. Tetapi rupanya per hari ini kita kembali melihat pemerintahan Jerman start untuk mengeluarkan Bitcoin-nya lagi dari wallet mereka. Tentunya ini kembali adalah untuk dijual. Nah teman-teman, kalau misalnya kita perhatikan untuk sekarang ya, kita telah melihat pemerintahan Jerman menjual kurang lebih ya 10-an ribu Bitcoin lah. Dari yang awalnya kita anggap 50.000, sekarang di range kurang lebih 39-an. Dan jumlah Bitcoin yang dipegang masih cukup banyak. Kita nggak juga tahu kapan kira-kira jualan dari mereka ini apakah akan selesai. Artinya sampai kapan kira-kira pemerintahan Jerman bakalan jualan. Seberapa banyak lagi yang mereka bakalan jual kita nggak tahu. Apakah akan berhenti hari ini? Who knows? Karena kan juga belum tentu teman-teman bahwa semua yang mereka pegang mereka pengen jual. Bisa aja ada sebagian yang pengen mereka hold, sebagian pengen dijual. Tapi untuk sementara yang kita tahu adalah selling pressure-nya sepertinya belum selesai. Walaupun sebenarnya teman-teman, kalau misalnya kita bicara soal selling pressure beberapa ribu Bitcoin per hari, itu bukan sesuatu yang terlalu mengkhawatirkan sebenarnya. Kalau kita pikir-pikir. Kenapa? Karena di awal spot Bitcoin ETF kemarin itu diaktifkan dan aktif bertransaksi, kita melihat GBTC itu per harinya jualan ribuan Bitcoin kok. 4.000 bahkan sampai 5.000 Bitcoin per hari jualannya.
Dan kita justru terus melihat Bitcoin merangkak naik ke atas harganya. Kenapa bisa seperti itu? Menunjukkan bahwa pada saat itu buying pressure di Bitcoin itu jauh melebihi outflow atau yang selling pressure-nya gitu loh. Sehingga kalau misalnya memang market merasa bahwa harga sekarang sudah termasuk harga yang murah, oke, maka harusnya akan dengan sangat mudah kita bisa menyerap selling pressure dari pemerintahan Jerman ini. Tapi sialnya teman-teman, sentimen di market itu sekarang lagi cenderung juga negatif. Karena ada FUD dari kemarin Mt. Gox yang juga bakalan mengembalikan Bitcoin-nya ke para nasabahnya. Itu saja sudah cukup membuat market dalam keadaan fear. Belum lagi kita melihat Bitcoin breakdown di bawah 60.000 yang membuat sebagian besar orang justru sekarang enggan gitu untuk masuk, terutama para retails. Kalau misalnya para pemain besar, kita terus melihat akumulasi itu terus dilakukan. Spot Bitcoin ETF di hari terakhir ketika aktif bertransaksi itu juga mendapatkan inflow ribuan Bitcoin. Dan kita tahu weekend itu nggak buka ya spot Bitcoin ETF, so hari ini kita akan kembali melihat mudah-mudahan spot Bitcoin ETF Amerika Serikat kembali bisa mengcounter selling pressure dari pemerintahan Jerman dan juga Mt. Gox. Selama inflow-nya ribuan Bitcoin per hari, saya rasa itu akan cukup teman-teman untuk menyerap selling pressure dari pemerintahan Jerman dan juga dari Mt. Gox. Belum lagi ditambah para retail yang mungkin akan masuk ketika melihat harga Bitcoin start untuk kembali merangkak naik ke atas. Nah, yang berikutnya teman-teman, ini adalah salah satu senario yang menurut saya mempunyai probability yang cukup tinggi untuk kita bisa lihat selama beberapa waktu ke depan. Setelah kita mendapatkan selling pressure yang cukup panjang, teman-teman. Sebenarnya kalau kalian lihat, kita telah mengalami downtrend selama berminggu-minggu terakhir, gitu ya. Dan kita bisa mungkin melihat beberapa hari terakhir sebagai fase kapitulasi. Karena kita mendapatkan ada candle yang cukup panjang ke bawah. Dari yang awalnya 60.000, kita drop bahkan sampai menyentuh ke 53.000. Dan saya rasa sudah banyak orang yang kemudian terlikuidasi, terkapitulasi, panic selling, dan lain seterusnya. Nah, ketika kita mendapatkan ada downtrend yang semasif ini, gitu ya, memang kadang-kadang perlu waktu untuk kita membentuk semacam base terlebih dahulu, sebelum pada akhirnya kita kembali bisa merangkak naik ke atas. Di sini tujuan pembentukan base-nya adalah, pertama teman-teman, ini untuk menyerap dulu sisa-sisa orang yang mau jualan nih. Ya kan? Diserap dulu dalam bentuk range seperti ini. Ini adalah bentuk Wyckoff teori ya, untuk yang akumulasi. Biasanya akan diikuti oleh sebuah fase kapitulasi akhir yang biasa dikatakan sebagai spring. Barulah nanti kita akan naik lagi ke atas. Nah, di sini tujuannya adalah wealth akumulasi terlebih dahulu. Kemudian ini adalah tujuannya untuk mencuci dulu orang-orang yang menggunakan leverage terlalu awal dan kemudian baru dinaikkan kembali. So, ini bisa menjadi salah satu senario yang menurut saya mempunyai potensi yang cukup besar untuk terjadi. Di mana kita bisa berkonsolidasi selama beberapa minggu ke depan, sampai mungkin kita pada akhirnya siap untuk kembali reverse dan membentuk bullish trend. Tapi untuk sementara teman-teman, sebelum semua hal yang kita bicarakan kemarin terjadi, maka kita harus katakan dengan jujur bahwa untuk sementara kita masih berada dalam keadaan downtrend. Oke? Baik di weekly pun sekarang kita melihat ada closing weekly candle dalam keadaan yang sangat-sangat tidak ideal, teman-teman. Kita close weekly candle, body candle-nya itu berada di angka 55.800. Oke, dan untuk pertama kalinya sejak bulan Februari akhir kemarin menjelang Maret, kita mendapatkan closing weekly candle di bawah angka $60.000. Which is bukan sesuatu yang baik untuk dilihat gitu ya. Karena ini berarti bisa menjadi validasi ya teman-teman dari double top di sini. Yang targetnya kalau secara teknikal ya teman-teman, ini kan neckline-nya dari sini. Ini adalah topnya. Itu bisa kurang lebih sampai ke angka $48.000. Which is bukan sesuatu yang menurut saya out of reach ya. Bisa aja kita menyentuh ke area tersebut. Walaupun area major supportnya ada di 52-50 teman-teman, tetapi kadang-kadang kita tahu bahwa pasti akan ada banyak orang yang menunggu untuk buy di sekitaran area tersebut gitu kan. Nah, untuk dapat mencuci dulu orang-orang tersebut supaya para exchange gak tekor gitu ya, bayarin orang-orang yang menggunakan leverage dan long di sini,
Maka mereka harus membuat sedikit wick dulu ke bawah, mungkin menuju ke area 49 atau 48, untuk kemudian meliquid dulu orang-orang yang long terlalu awal di sini, dan barulah dari sana kita start untuk kembali reverse ke atas. Tapi ini pun baru sekedar asumsi, teman-teman. Apakah kita bisa break di bawah area 50.000 dan kemudian drop lebih jauh? Ya, semua skenario masih ada probabilitas untuk terjadi, teman-teman. Kemungkinannya selalu ada. Kita sekali lagi nggak boleh terlalu fanatik terhadap salah satu senario. Kita harus objektif melihat chart. Ketika ada sesuatu yang kita sampaikan kemarin kemudian tidak terjadi, kita harus evaluasi kembali. Salahnya di mana? Lalu sekarang keadaannya bagaimana? Apa yang bisa kita expect berikutnya? Jadi harus kita evaluasi kembali, teman-teman. Untuk sementara, gitu ya, saya bisa katakan bahwa area 52 sampai 50.000 di sini harusnya akan menjadi area yang cukup sulit untuk kita tembus. Kalau sekedar wick ke bawah itu wajar ya, mungkin ke 49, 48 seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi untuk kita bisa melihat weekly close di bawah 50, saya rasa tidak akan terlalu mudah untuk terjadi. Atau dengan kata lain, saya expect area 52 sampai 50.000 ini kemungkinan besar akan menjadi local bottom, setidaknya local bottom, teman-teman. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau local bottom itu kita akan mendapatkan semacam relief rally, bisa aja kembali nge-retest ke area 60 sebelum kalau kita mau drop lebih jauh itu baru akan terjadi setelahnya. Ini yang saya maksud setidaknya adalah local bottom. Nah, kenapa dikatakan setidaknya? Karena bisa juga bahwa kita kemudian berhasil untuk break di atas 60.000 dan ini adalah memang bottom dari koreksi yang kita lihat selama berbulan-bulan terakhir. Nah, kita akan menuju ke area all time high yang baru dan masuk ke fase price discovery. Ya kan? Ini kan semua kemungkinan senarionya. Yang mana yang benar itu mungkin belum bisa kita jawab sekarang karena clue-nya itu masih terlalu sedikit, teman-teman. Terlalu prematur untuk kita memutuskan senario mana yang bakalan terjadi. Nah, untuk sementara yang harus kita tahu adalah di time frame kecil, 4 hour, 1 hour, daily bukan time frame kecil ya, 4 hour lah setidaknya. Itu kita masih dalam keadaan downtrend. Sekali lagi, area lower high terakhir saya lihat adalah di sekitaran 58.700 yang tidak sempat kita break. Di video kemarin saya sampaikan secara jelas gitu ya, bahwa selama area tersebut belum kita break, maka kita nggak boleh overconfidence dulu, karena ini berarti struktur beresnya belum sempat kita breakout, teman-teman. Bahkan ketika Bitcoin nyentuh ke 58.000 pun saya sampaikan di video kemarin, itu bukan berarti bahwa kita sudah pasti akan reverse, dan itu justru masih bisa aja menjadi pembentukan area lower high terakhir. Atau lower high yang baru, dan kita kemudian membentuk lower low yang baru. Di time frame yang lebih kecil lagi, di time frame 1 hour, saya sampaikan bahwa area krusial yang harus kita pertahankan adalah 56.700-an di sini. Yang kalau misalnya teman-teman perhatikan, kemarin sempat provide some support gitu ya. Kita bounce dari sana, tetapi tidak cukup untuk menahan karena selling pressure rupanya jauh lebih besar. Dan kita pada akhirnya closing 1 hourly candle di bawah area tersebut dan kita kemudian mendapatkan selling off lagi. Nah, saya udah jelaskan juga di video kemarin kalau area ini tidak mampu kita pertahankan, maka kita bisa expect bahwa Bitcoin akan kembali nge-retest ke area low terakhir. Gitu ya. Dan kita masih berpotensi melakukan hal tersebut. So, kalau kita terus merangkak turun ke bawah, itu bukan sesuatu yang akan mengejutkan saya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat ada pelemahan momentum bearish, teman-teman. Kalau ada pelemahan momentum bearish di sini, diikuti ada reversal pattern lagi di sekitaran area trendline, ini akan kembali saya jadikan peluang untuk long. Setelah kemarin saya sampaikan di sini, saya expect sebagai area local bottom. Kalau teman-teman sudah sempat masuk, harusnya sudah sempat profit. Ini akan kembali saya manfaatkan kalau kita kembali merangkak turun ke bawah. Tapi kalau tidak sampai ke sini dan kita terlanjur naik ke atas, ya berarti saya tidak akan masuk, teman-teman. Berarti memang bukan rezeki. Ya kan? Dan saya lebih akan menunggu setup berikutnya. Antara kita akan kembali breakout di atas area 60.000 dan konsolidasi, ini akan menjadi peluang saya berikutnya. Atau kalau kita akan kembali reverse ke bawah dan membentuk lower low baru, ini juga akan menjadi peluang bagi saya. Antara di sekitaran area di sini atau di area 52 sampai 50.000. Saya akan mencari peluang untuk long. Tapi sebelum beberapa hal tersebut terjadi, saya lebih prefer untuk wait and see terlebih dahulu, terutama untuk Bitcoin. Saya pribadi lebih cenderung ya beberapa hari terakhir itu fokusnya di altcoin, teman-teman. Contohnya Aevo.
Profitnya kemarin udah lumayan banget, saya masuknya dari sekitaran area di sini, gitu kan. Ada juga beberapa lainnya yang menurut saya menghasilkan risk to reward ratio yang jauh lebih besar daripada kalau teman-teman terlalu berfokus ke Bitcoin. So please teman-teman, kalau kalian mau trading dalam keadaan seperti ini, mungkin fokusnya ke altcoin saja, karena altcoin bisa mendatangkan risk to reward ratio yang jauh lebih besar, sehingga akan lebih mudah bagi kalian untuk menemukan setup gitu ya daripada Bitcoin. Nah, kalau untuk short term banget teman-teman, kalau misalnya kita perhatikan di time frame 15 minute, maka belum ada sama sekali hal yang bisa membuat saya terlalu confidence mengatakan bahwa kita akan kembali reverse dari sini, gitu ya. Terkecuali teman-teman kita mendapatkan ada rally yang cukup impulsif, diikuti breakout dari trend line, ya kan, dan kemudian kita konsolidasi. Nah, itu bisa meyakinkan saya bahwa kita akan kembali reverse ke atas dan membentuk mungkin wave kedua ke atas menuju ke area 60.000. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya masih akan tetap waspada. Untuk sekarang, saya biasnya masih 50-50. Ini masih ada gray area buat saya, teman-teman. Setelah kemarin saya juga sudah sampaikan bahwa di sekitaran area di sini, bias saya adalah netral. Tetapi karena short term kita membentuk ada semacam reversal pattern di sini, kita melihat kenaikannya itu tidak impulsif lagi, korektif. Saya katakan pada saat itu, setidaknya saya expect akan ada satu drop lagi menuju ke area ini. Itu yang persis terjadi. Nah, untuk sekarang, teman-teman, saya harus dengan jujur mengatakan saya nggak punya gambaran, nggak punya clue apapun tentang kira-kira apa yang bakalan terjadi next. Saya akan tunggu lagi clue berikutnya yang datang, baru dari sana saya akan assess lagi kira-kira peluang yang cukup besar untuk skenario berikutnya terjadi itu apa. Oke, jadi be patient teman-teman. Kita melewati masa-masa yang sulit, saya tahu, tetapi kesabaran adalah salah satu hal terpenting yang perlu kalian punya kalau misalnya kalian pengen menjadi investor cryptocurrency, karena kalian tahu bahwa aset ini merupakan aset yang high volatility. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.